adalah ibadah juga. Jadi dengan doa kita hiasi tubuh kita dengan ibadah dan kita junjung perintah Allah. Jadi kada ada urusan nang kabul kada kabul itu mereka kada mengharapkan itu, kada mengkasat itu kada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kada mau bosan berdoa. Sudah bertahun-tahun mendoakan kada baik juga ampiha. Nah, karenanya menganggap doa itu sebab, banyak kita yang berprinsip beriktikad macam itu. Ada yang berdoa kada pina kabul, ganti pulang doa. Ya sama aja juga doa itu. Tuhannya ya Allah, doanya nang mana kan yang dibaca. Ada doa Allahumma inni as'aluka ini. Sudah berapa bulan memerintahkan itu, tapi nak ada perubahan. Gantikan pun ke doa yang lain, ada kan yang tak kuat lagi. Sama aja doa itu. Tuhannya ya Allah juga. Tergantung kita nang berdoa ini. Tergantung kita berdoa. Jadi jangan mengharapkan, jangan menuju doa itu minta agar diberi apa yang diminta, jangan itu. Kalau kayak itu kita kada paham ngarannya. Allah tuh maha tahu dengan kebutuhan kita. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlukan. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlu, tahu benar. Walaupun kita kada berdoa pun hendak memberi, diberinya. Cuma doa ini hanya maulah gawian kita supaya dapat pahala. Nah itu. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, la yakun hammuka bi du'aika az-zufra bi qada'i hajatik fatakuna mahjuba wal yakun hammuka munajata maulak. Nah, janganlah keinginan engkau dengan doa itu, janganlah keinginan engkau dengan doa engkau itu mendapatkan dengan tunainya hajat engkau. Jangan. Maka engkau terdinding daripada Allah itu. Hendaklah himmah engkau, maksud tujuan engkau dengan doa itu munajata maulak, munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan lagi kita beranggapan bahwa sebab doa ini, sebab doa ini, kada usah lagi itu. Pokoknya kita berdoa setiap waktu berdoa, tujuan kita yang tadi. Wa amma awamun nas ya'taqidun anna du'a sababun fi tahsili muradihim minallahi ta'ala. Adapun manusia yang awam yang belum diberi Allah hidayah ma'rifah, mereka mengiktikadkan, mereka menganggap bahwa doa itu satu sebab pada menghasilkan tujuan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang awam lagi. Orang awam memang kayak itu anggapannya. Doa itu dijadikannya sebab untuk mencapai tujuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Memang orang awam kada jadi masalah macam itu. Lain hal orang yang arif. Kalau orang arif itu diturunkan derajatnya di sisi Allah. Kalau orang ini sudah diberi Allah ma'rifat, sudah punya kedudukan tinggi terhadap Allah, berdoa, maulah doa itu sebagai sebab, nah ini diturunkan Allah orang arif ini kedudukannya. Karena dianggap Tuhan kada mengerti lagi ini dengan tujuan doa. Nah kalau orang awam menjadikan doa sebagai sebab, itu masih dibolehkan bagi mereka. Menjadi orang awam sebab doa ini aku menjadi sugih ini. Nah itu ada apa-apanya orang awam, kada jadi masalah. Bayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Nah dibolehkan bagi orang awam itu sesuatu yang tidak dibolehkan bagi orang arifin. Lakin tetapi orang awam tadi dibolehkan inya menganggap doa itu sebagai sebab,
tetapi bimuraati syurutihi wa adabihi, tetap dia dituntut untuk menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Jadi orang awam walaupun dibolehkan dia menganggap doa sebagai sebab untuk mencapai tujuannya kepada Allah, tapi tetap orang awam itu dituntut menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Nah, apa syarat-syarat doa itu? Antara lain an la yas'alallah ma yamtani'u aqlan wa syar'a, bahwa dia tidak minta kepada Allah yang tertegah pada akal dan syara. Jangan minta lawan Tuhan nang akal kada menerima. Jangan minta. Misalnya seperti ka inzalil maidah minas sama, seperti minta ya Allah turunkan makanan dari langit kayak Siti Maryam. Nah, jaka wali ayuh berdoa kayak itu kada bapak. Orang awam itu kada boleh berdoa. Nah, atau jangan berdoa kepada Allah yang dilarang menurut syara. Seperti apa? Kasu'alihil maghfirah lil kufar, memintakan ampunan bagi orang kafir, jangan. Itu kada boleh. Orang kafir disambat almarhum, itu kada boleh. Ada yang mengatakan kafir tuh. Ada yang mengatakan kafir kalau kita mendoakan orang kafir dapat rahmat. Kan almarhum itu yang dirahmati artinya. Telah berpulang ke rahmatullah orang kafir. Nah, itu kada masuk dalam syarat doa. Jadi walaupun orang awam mereka dibolehkan menjadikan doa sebagai sebab, tapi tetap dituntut menjaga syarat doa. Syarat doa dan adab-adab doa itu. Wa min adabihi, setengah daripada adab doa, ayyas'alallah ta'ala ma amarallah bisu'alih. Setengah adab doa bahwa dia minta kepada Allah akan sesuatu yang Allah suruh memintanya. Nah, itu beradab ngarannya. Allah menyuruh kita minta ini kepada Allah. Nah, kita lakukan, nah itu beradab. Beradab. Jangan minta kepada Allah nang kada disuruh Allah minta itu. Itu kada beradab ngarannya. Dalam Quran adalah Allah menyuruh kita berdoa jadi orang sugih, kada ada. Nah, jadi kita jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba orang sugih, jangan. Allah kada ada nyuruh itu. Atau misalnya Allah kada ada nyuruh agar kita dalam dunia ini mempunyai jabatan kedudukan, kada ada juga. Jadi jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba ini bupati, jangan juga artinya, atau pembakal atau apa. Allah kada nyuruh itu. Nah, nang kita minta kepada Allah yang Allah suruh kita minta, itu ngarannya beradab lawan Allah. Kayak kita juga misalnya memasani orang, ika mau nak minta minyak gas lawan aku, nak minta beras lawan aku, hendak minta obat lawan aku. Nah, datang kita ke wadahnya minta pang minyak gas, nah dibarinya. Minta pang kita obat dibari. Ini disuruhnya minta itu. Nah, kalau kita minta yang lain pada itu, nah itu bisa kada dibarinya dan kada bertata kerama. Ini sudah madahkan kalau minta lawan aku ini yang diminta, minta nang kada disuruhnya. Nah, jadi beradab dalam doa itu bahwa kita minta kepada Allah, minta yang disuruh Allah memintanya. Contohnya banyak, kasu'ali dukhulil jannah, minta masuk surga. Nah, itu disuruh Allah kita. Wan najah minan nar, selamat dari neraka, disuruh Allah minta itu. Wal maghfirah, minta ampunan, banyak benar Allah menyuruh beberapa kali agar kita minta ampun. Wasabatil iman, nah, tetapnya iman. Nah, itu kita minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita minta kepada Allah hal-hal seperti itu beradab ngarannya, karena memang disuruh minta itu. Atau
Allah kasual bil khair indallah. Allah kadang pang nyuruh kita minta itu kadada. Kadada. Allah kadang nyuruh agar kita minta panjang umur kadada. Dalam Quran itu pinanya kita hendak minta panjang umur. Ayo tapi ditambahi, ditaklik, digantung dengan kebaikan. Nah, ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk berbuat taat kepada Engkau. Nah, tambahin itunya. Ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk memperbanyak amal ibadah kepada Engkau. Ya Allah berilah hamba rezeki yang luas untuk beribadah kepada Engkau. Nah itu ayo aja minta macam itu, cuma tambahi dengan kebaikan. Atau misalnya kita minta kepada Allah sesuatu ditambah jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Ulah anak calon jadi pembakal, ayo aja minta ya Allah mudahan hamba isuk manang jadi pembakal. Nah amunnya baik lawan ulun mun kada biar kalah kada bapak. Nah itu bagus benar. Katujubana Tuhan meminta kayak itu. Ini kada sampai yang taat semuaan supaya manang aja. Sampai yang taat supaya manang sok pemilihan, supaya manang. Mestinya manang jika itu membawa kebaikan. Nah itu tambahi itunya. Allah ketujuh tuh itu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikanlah hamba seorang pejabat ini jika itu membawa kebaikan bagi hamba. Ayo ya. Nah, itu digantungkan dengan kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-166 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita berdoa kepada Allah tujuannya adalah untuk menampakkan kelemahan kita, mengakui bahwa Allah itu maha kaya, maha kuat dan sebagainya. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah itu untuk menjunjung perintah Allah dan memperhiasi tubuh kita dengan ibadah. Urusan kabul kada kabul itu jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Kabul kada jangan dipikirkan itunya. Pokoknya kita berdoa ini menjunjung perintah Allah, memperhiasi tubuh dengan ibadah, mengakui Allah itu maha agung, maha kaya dan seorang ini lemah yang hina, kada berdaya. Sudah. Dengan demikian kita menjadi orang yang paham dengan rahasia Allah menyuruh kita untuk berdoa itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-167 insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم